Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita sekarang masuk ke pembahasan sumpah. Dan definisi sumpah dalam Islam yaitu ta'kidu syai'in bi dzikri mu'azzamin bi ahadi adawatil qasam. Itu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya. Dan insya Allah itu yang paling bagus atau yang paling mudah dan mencakup pemahamannya. Ta'kidu syai'in, menguatkan sesuatu, bidzikri mu'azzamin, dengan menyebut yang diagungkan, bi ihda adawatil qasam, dengan salah satu redaksi sumpah. Karena kalau dalam bahasa Arab ada beberapa redaksinya gitu. Kalau tidak pakai beberapa ya menguatkan sesuatu dengan menyebut yang diagungkan dengan redaksi sumpah. Berarti ada 3 penggal definisi daripada sumpah ini ya. Yang pertama, menguatkan sesuatu. Contoh, kalau kita berhadapan dengan orang lalu kita bersumpah, demi Allah saya tidak terlibat. Nah, ngapain kita bersumpah demi Allah? Untuk menguatkan apa yang kita sampaikan. Nah, menguatkan sesuatu. Nah, dengan menyebut yang diagungkan. Kalau yang disebut bukan yang diagungkan, masalah rendah gitu ya. Nah, maka itu bukan sumpah. Kalau yang disebutkan itu saksi, itu bukan sumpah gitu ya. Nah, yang disebut itu adalah yang diagungkan, disebut dengan kandungan makna dihadirkan untuk menguatkan masalah itu. Demi Allah. Nah, Allah SWT disebut atau maknanya dihadirkan untuk menguatkan. Itu. Menguatkan sesuatu dengan menyebut yang diagungkan dengan redaksi sumpah. Nah, kalau redaksinya nggak sumpah, ya nggak sumpah. Nah, itu. Contoh, saya tidak terlibat, subhanallah. Subhanallah bukan sumpah, gitu. Karena redaksinya bukan sumpah. Yang disebut Allah, tapi redaksinya bukan redaksi sumpah. Saya tidak terlibat, Allahu Akbar. Nah, itu bukan sumpah. Nah, tapi kalau redaksinya redaksi sumpah, nah, maka itu baru masuk di dalam hal ini, gitu. Jadi menguatkan sesuatu dengan menyebut yang diagungkan dengan redaksi sumpah. Nah, itu adalah definisi atau makna daripada sumpah. Lalu kita ikuti pembahasan dalam kitab kita. Bima tanaqidul yamin.
dengan apa sumpah itu dinyatakan sah? Wala tanaqidul yaminu illa billahi ta'ala au ismin min asma'ihi au sifatin min sifatihi. Dan tidak sah sumpah itu kecuali dengan menyebut Allah atau nama di antara nama-nama Allah atau sifat di antara sifat-sifat Allah. Ini dalam Islam ya. Jadi sah dalam Islam itu berkaitan dengan nanti isi sumpahnya. Adapun dalam arti perbuatan, nah maka itu pembahasannya beda lagi. Apa maksudnya? Meskipun yang disebut bukan Allah, gitu. Meskipun yang disebut bukan Allah, misalnya berhala, gitu ya. Demi berhala, demi Lata, demi Uzza. Nah, ucapan tadi itu tidak sah sehingga tidak masuk di dalam amal yang baik atau amal yang jelek. Nah, itu amalan yang ditetapkan oleh Allah. Kamu telah bersumpah kepada selain Allah dan nanti akan dijelaskan hukumnya. Nah, itu. Dan yang dimaksud dengan Syekh Abdul Azim Al-Badawi dalam kitab kita tidak sah itu misalnya begini. Demi Lata atau demi Uzza, demi berhala, saya nanti akan memberi hadiah kamu misalnya uang sekian juta. Sumpah tadi itu tidak sah, sehingga di antara kandungan makna sumpah adalah janji. Ya. Nah, demi Allah, saya nanti akan memberi kamu uang sekian juta. Nah, maka harus betul-betul diberikan. Kalau sampai enggak, maka harus istighfar dan membayar kafarat. Tapi kalau demi berhala kamu nanti itu, nah ini dari sisi isi sumpahnya, demi berhala nanti kamu saya beri uang sekian, itu enggak sah, gitu, sehingga saya tidak harus memberi uang. Kenapa? Sumpahnya tidak benar. Nah, tapi dari sisi mengucapkan demi berhala tadi itu amalan kesyirikan yang ditetapkan dan itu adalah dosa besar karena itu perbuatan syirik. Nanti akan ada penjelasannya tentang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Intinya di dalam Islam, kalau ada orang yang bersumpah wajib melaksanakan sumpahnya. Nah, tapi sumpah apa itu? Yaitu sumpah yang dengan menyebut nama Allah. Sumpah dengan menyebut nama Allah. Misalnya begini. Demi langit, besok tak bayar. Nah, kan bukan demi Allah, tapi demi langit. Besok tak bayar. Kalau ternyata besok tidak bayar, itu dia tidak melanggar sumpah. Kenapa? Karena demi langit tadi itu, dari sisi kaitannya dengan kewajiban yang ia laksanakan, tidak sah. Gitu. Nah, jadi sama dengan tidak sumpah. Tapi dari sisi bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, itu syirik. Itu syirik, nanti ada penjelasannya, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan apa sah itu sumpah, yaitu jika yang diagungkan itu adalah Allah atau nama Allah atau sifat Allah. Tadi kan menguatkan sesuatu dengan menyebut yang diagungkan. Yang diagungkan harus Allah atau nama Allah atau sifat Allah. Nah itu. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adraka Umar bin Al-Khattab. Sesungguhnya Rasulullah SAW menjumpai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bapaknya. Jadi ini rombongan. Nah, anaknya Umar bin Khattab namanya Abdullah bin Umar. Nah, ia mengatakan bahwa Rasulullah tahu bapak saya. Tahu apa? Wa huwa yasiru fi raqbin, dan waktu itu sedang perjalanan safar naik kendaraan. Yahlifu bi abihi, bapak saya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an bersumpah dengan menyebut bapaknya, demi bapak, bukan demi Allah ya, demi bapak. Terus begini itu. Rasulullah tahu. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, ala innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Ketahuilah,
Allah SWT melarang kalian sumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian. Sumpah dengan menyebut nama demi Bani Hashim, demi Bani Fihr, demi Bani Tamim, demi Bani tidak boleh. Allah telah melarang sumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian. Ini umum di zaman jahiliyah karena itu disebut secara khusus. Nah, adapun penjelasan secara sempurna tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah atau sifat Allah. Nah, itu. Nah, di sini ketahuilah sesungguhnya Allah telah melarang kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak kalian. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmud. Siapa yang mau bersumpah hendaknya hanya dengan menyebut nama Allah atau diam. Atau dia maksudnya kalau tidak mau sumpah dengan menyebut nama Allah maka jangan bersumpah. Nah, berarti di sini larangan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Gitu. Maksudnya nama di sini adalah yang diagungkan tersebut. Kan kembali ke definisinya jangan sampai lupa karena pangkal makna itu ada definisi. Ya. Menguatkan sesuatu dengan menyebut yang diagungkan dengan redaksi sumpah. Nah, yang diagungkan harus Allah. Kalau yang diagungkan bukan Allah, syirik, dan isi sumpahnya tidak sah dikatakan sebagai sumpah. Nah, wa Anas bin Malik, dan dari Anas bin Malik qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, la tazalu jahannamu taqul. Neraka jahanam itu terus berkata, hal min mazid. Apa ada tambahan lagi? Ya. Di dalam Al-Quran setiap rombongan dilempar ke dalam neraka jahanam, wataqulu, dan neraka jahanam itu berkata hal min mazid. Nah itu. Nah lalu Rasulullah SAW juga bersabda, la tazalu jahannamu taqul. Neraka jahanam itu terus berkata, hal min mazid, apa masih ada tambahan? Rombongan dilempar nanti di akhirat ke neraka jahanam. Ya. Hatta yad'a Rabbul Izzah fiha qadamuhu, sehingga Allah SWT yang Maha Perkasa meletakkan kakinya di neraka jahanam. Fataqulu, maka neraka jahanam itu berkata, qad, cukup, wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah. Wa yuzwa ba'duha ila ba'din, lalu merapat sebagiannya atas sebagian yang lain. Yang diambil pelajaran di sini berkaitan dengan bab kita adalah sumpah dengan menyebut sifat Allah. Wa izzatika, dan demi kemuliaanmu ya Allah. Allah punya sifat izzah. Allah punya sifat izzah, maha mulia. Nama Allah Al-Aziz. Nah, sifat Allah izzah, maha mulia. Nah, bersumpah dengan menyebut sifat Allah. Dan di dalam Al-Quran juga ada bersumpah dengan menyebut izzah ini. Gitu. Nah, iblis setelah dinyatakan terkutuk oleh Allah SWT, gitu. Keluar kamu dari surga dan kamu terkutuk. Nah, itu firman Allah SWT. Gitu. Jadi, tatkala iblis menjadi makhluk yang dikutuk oleh Allah dan diusir dari surga, lalu iblis mohon kepada Allah, gitu. Rabbi fa'anzirni ila yaumi ba'atsun, gitu. Qala innaka minal mundzirin. Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kiamat. Maksudnya apa? Jangan kau matikan aku sampai hari kiamat. Lalu dikabulkan oleh Allah, ya kamu ditangguhkan sampai hari kiamat, tidak mati. Nah, setelah itu terus iblis bersumpah, gitu. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh aku akan sesatkan semua keturunan Adam. Gitu. Dan berhasil nanti akan tersesat kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah itu, dan tidak dibantah, tidak disalahkan oleh Allah, berarti iblis itu dalam sumpahnya ini benar. Diketahui oleh Allah bahwa iblis akan menyesatkan semua anak Adam dan berhasil kecuali hamba Allah yang ikhlas
yang tidak berhasil disesatkan oleh iblis. Adapun yang kita ambil pelajarannya adalah di ayat itu sumpah dengan menyebut sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak disalahkan dan tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di hadis ini, la tazalu jahannamu taqul, neraka jahanam itu terus berkata, berarti neraka jahanam bisa berkata. Neraka jahanam itu apa? Gitu. Nah, coba kita pahami. Surga, neraka, lalu neraka berbicara. Neraka itu adalah negeri yang isinya penuh azab. Terus yang berbicara banyak. Karena itu kita harus paham apabila ada yang gaib disebut, maka kita wajib beriman meskipun kita tidak tahu seperti apa. Bahkan kaki berbicara, tangan berbicara, batu berbicara. Itu ada dalilnya. Nah, kulit berbicara. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan semuanya bisa bicara. Nah, yang di hadapan manusia tidak bisa bicara, jika Allah SWT mengatakan bicara, maka kita wajib beriman. Nah, ini penting ya. Neraka jahanam berbicara. Gitu. Nah, dan Allah berbicara. Qala Allah berkata, berbicara, mengucapkan. Gitu. Nah, terus di antara orang Islam ada yang tidak beriman bahwa Allah punya sifat bicara. Nah, itu masuk golongan orang-orang yang tidak mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Gitu. Masuk golongan orang yang mengingkari sebagian ayat apabila tidak cocok diingkari. Nah, kita orang yang kembali kepada Quran dan Sunnah wajib menetapkan semua nama-nama Allah, semua sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis yang sahih. Nah, kalau kita sudah mengimani seperti itu, maka di dalam pelajaran Tauhid dijelaskan, kita beriman dengan semua nama dan beriman dengan semua sifat Allah. Nah, dengan 4 kaidah supaya tidak salah. Gitu. Yang pertama, yaitu tanpa menyamakan dengan sifatnya makhluk. Allah punya nama, punya sifat, dan nama dan sifat Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk. Seandainya sama lafadznya, iya sama lafadznya, artinya tapi hakikatnya sama. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya begini. Saya punya kaki, gunung punya kaki, dan saya jalan kaki di kaki gunung. Siapa yang menolak ungkapan ini? Nggak ada, ini adalah ucapan yang benar. Saya punya kaki, betul. Nah, gunung punya kaki, benar. Saya jalan kaki di kaki gunung, benar. Rumah orang itu di kaki gunung, di lereng gunung, benar. Ya. Nah, berarti gunung juga punya kaki. Saya punya kaki, gunung punya kaki, kaki saya layak untuk saya, kaki gunung layak untuk gunung. Dan Allah SWT juga punya kaki. Dari mana kita tahu? Dari hadis Rasulullah SAW. Hatta yada'a Rabbul Izzati fiha qadamahu. Sampai Allah yang Maha Perkasa meletakkan kakinya di neraka jahanam. Nah, berarti kita wajib beriman Allah punya kaki. Nah, sekarang kaki Allah sama dengan kaki manusia atau sama dengan kaki gunung? Nah, kalau Anda berpemahaman sama dengan kaki manusia atau sama dengan kaki gunung, Anda musyrik menyekutukan Allah dengan makhluk. Kalau Anda tidak beriman bahwa Allah punya kaki, Anda menolak hadis, dan di yang lain, di ayat yang lain Anda menolak ayat. Dan menolak itu juga kafir. Nah, lalu terus bagaimana? Kita beriman Allah punya kaki, dan kaki Allah tidak sama dengan kaki makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat, dan mendengarnya Allah tidak seperti mendengarnya makhluk, melihatnya Allah tidak seperti melihatnya makhluk. Di hadis ini
Gitu. Nah, Allah tidak seperti makhluk dan Allah punya kaki. Kaki Allah tidak seperti kakinya makhluk. Nah, itu. Hatta yadha'a Rabbul Izzati qadamahu. Nah, berarti di sini mengingatkan pada kita bahwa Allah punya sifat ini. Dan gitu. Kaitannya dengan bab kita, boleh bersumpah dengan nama Allah, boleh bersumpah dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, al-halifu bi ghairillahi syirkun, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dengan menyebut selain Allah namanya atau sifatnya, nah maka itu adalah syirik. Menyebut Allah langsung, menyebut salah satu di antara nama Allah itu, demi Al-Jabbar, boleh. Kenapa Al-Jabbar nama Allah? Nah, demi Al-Ghafur, demi zat yang maha pengampun, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, boleh. Kenapa? Karena nama Allah atau sifat Allah yang manapun boleh disebut di dalam sumpah untuk menguatkan tadi itu. Nah itu. Nah, adapun apabila yang disebut yang diagungkan untuk menguatkan di dalam sumpah tersebut itu bukan Allah, bukan nama Allah, bukan sifat Allah, maka itu adalah syirik. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kekufuran, sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Sungguh dia telah berbuat kekufuran, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Berbuat kekufuran apa? Mengagungkan selain Allah. Kan sumpah tadi kan menguatkan sesuatu dengan menyebut yang diagungkan. Kamu mengagungkan selain Allah, kafir. Atau kamu melakukan kekufuran. Ada selain Allah diagungkan, berarti menyekutukan Allah. Nah, karena itu siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kekufuran atau kesyirikan. Nah, karena itu jangan sampai kita bersumpah dengan menyebut nama selain Allah SWT. Gitu. Lalu yang masuk berkaitan dengan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah ini. Nah, dikatakan kafara au asyraka, kufur atau syirik, kufrun asghar atau kufrun akbar, syirkun asghar atau syirik akbar, kufur kecil atau kufur besar, syirik kecil atau syirik besar. Jadi ada kufrun asghar, kufur kecil, ada kufrun akbar, kufur besar. Apa bedanya? Kufrun asghar tidak sampai membatalkan iman. Itu dosa kekafiran tapi tidak sampai membatalkan iman. Dosanya sangat besar. Gitu. Dan nanti juga akan ada penjelasan tentang dosanya sangat besar. Gitu. Dan kalau itu asghar, baik kufrun atau syirkun asghar, tidak sampai membatalkan iman. Dosa besar tapi imannya tidak batal. Kufrun akbar, syirkun akbar, membatalkan iman. Imannya dan batal, semua kebaikannya batal, kalau mati membawa syirik besar di neraka selama-lamanya. Nah, itu yang disebut dengan kufrun akbar dan syirkun akbar. Nah, ada sedikit yang perlu dimantapkan di sini, yaitu tadi dikatakan dosanya sangat besar. Lah, kenapa dosanya sangat besar kok dikatakan kufrun asghar atau syirkun asghar, padahal dosanya sangat besar? Gitu. Nah, dikatakan kufrun asghar atau syirkun asghar karena aslinya kata kafir dan syirik, kufrun dan syirik itu adalah lawannya iman dan Islam. Kalau kafir berarti nggak Islam, nggak beriman. Kalau syirik berarti tidak beriman tapi menyekutukan Allah. Nah, ini kekufuran, ini kesyirikan tapi imannya tidak batal.
Kalau orang itu mentauhidkan Allah, berarti dia tidak menyekutukan Allah. Kalau dia itu musyrik menyekutukan Allah, berarti dia tidak beriman, tidak dinyatakan beriman. Kalau dia kafir berarti tidak beriman, kalau beriman berarti tidak kafir. Lah ini kafir tapi kalau ya iman. Nah, kekufuran yang tidak sampai membatalkan iman, kesyirikan yang tidak sampai membatalkan iman, itu disebut dengan kufrun asghar atau syirkun asghar. Nah, adapun dosanya sendiri gitu, secara umum lebih besar dibandingkan dengan dosa besar yang bukan syirik. Nah, nanti ada penjelasannya, gitu. Ada dalilnya secara global bahwa syirkun asghar, kufrun asghar secara global dosanya lebih besar dibandingkan dengan dosa besar yang bukan syirik. Nah, dikatakan asghar karena syirik tapi tidak sampai membatalkan iman. Nah, lalu sumpah dengan selain Allah itu syirik besar atau syirik kecil? Kufrun besar atau kufrun kecil yang membatalkan iman? Jawabannya bisa dua-duanya tergantung orangnya. Jadi orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah bisa syirkun asghar, kufrun asghar. Dosanya besar tapi imannya tidak batal. Dan bisa kufrun akbar atau syirkun akbar yang membatalkan iman. Hanya dengan sumpah. Nah, seperti apa yang asghar, seperti apa yang akbar yang membatalkan iman? Seperti apa yang asghar hanya dosa besar tapi imannya tidak batal? Gitu. Dosa besar tapi imannya tidak batal. Dan seperti apa sumpah yang kufrun akbar, syirkun akbar yang membatalkan iman dan seluruh amal ibadah dan juga dapat dosa yang sangat besar? Yaitu jika sumpahnya itu menyebut nama selain Allah tapi jiwa dan pikiran yang bersumpah itu sama sekali tidak punya jiwa mengagungkan selain Allah itu. Pikiran dan hatinya hanya sekedar menguatkan masalah. Dia bersumpah, sumpah tadi itu takidu syai'in, menguatkan sesuatu. Pikiran dalam sumpahnya adalah menguatkan sesuatu, tapi sumpahnya dengan menyebut nama selain Allah. Tapi dia sendiri tidak punya keyakinan mengagungkan selain Allah. Contoh gini, masalahnya penting, akhirnya dia harus bersumpah, demi langit saya tidak terlibat. Semua yang terlibat akan dipenjara 20 tahun. Nah, misalnya gitu ya. Terus saking pentingnya gitu, ada yang dilibatkan terus tidak terlibat. Demi langit saya tidak terlibat. Saya bersumpah dengan sebenar-benarnya demi langit dan bumi dan segala isinya. Saya tidak terlibat. Misalnya seperti itu. Nah, dilihat hatinya, hatimu bersumpah tadi itu untuk apa? Untuk menguatkan. Nah, sumpahmu kok menyebut langit, menyebut bumi segala, berarti kamu mengagungkan. Enggak punya pikiran, enggak punya keyakinan mengagungkan. Pikirannya hanya menguatkan masalah dengan sumpah tadi. Nah, kalau gitu maka itu syirkun asghar, kufrun asghar. Kenapa? Karena bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Itu yang contoh syirkun asghar. Bagaimana yang syirkun akbar? Yang syirkun akbar adalah yang jika sumpahnya dengan hati kesadaran mengagungkan selain Allah. Misal orang jahiliyah dalam bersumpah, wallata wal uzza, demi Lata, demi Uzza. Lata dan Uzza adalah berhala yang disembah. Nah, demi Lata, demi Uzza. Dan hatinya betul-betul masih berkeyakinan mengagungkan Lata dan Uzza. Nah, mengagungkan selain Allah dengan keyakinan, nah itu adalah syirkun akbar, membatalkan iman. Nah, sekarang Lata itu apa? Lata itu orang soleh dermawan yang sudah mati, diagung-agungkan, akhirnya disembah. Nah, kalau misalnya di zaman sekarang ini ada orang soleh,
sudah mati diagung-agungkan, terus akhirnya diagungkan kayak gitu, terus selalu kalau sumpah dengan menyebutnya, misalnya demi Syekh Siti Jenar, nah misalnya gitu ya, dan hatinya betul-betul mengagungkan Syekh Siti Jenar, maka itu juga syirkun akbar. Kenapa? Karena hatinya mengagungkan selain Allah. Nah itu penjelasan dari al-halifu bi ghairillahi syirkun, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah itu adalah syirik. Itu dalilnya man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka, siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah maka sungguh dia telah melakukan kekufuran dan kesyirikan. Kufrun asghar atau kufrun akbar, jawabannya bisa kufrun asghar, syirkun asghar, bisa kufrun akbar, syirkun akbar, tergantung keyakinan yang bersumpah. Itu. Lalu ada pembahasan lagi di dalam masalah seperti ini. Bagaimana kalau yang bersumpah itu Allah? Apabila yang bersumpah itu Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa yang Allah berbuat. Yang dimaksud tidak ditanya atas apa yang Allah berbuat itu tidak boleh, ya Allah, mengapa engkau berbuat begini? Tidak boleh begitu. Dan makna yang lebih daripada itu, Allah tidak dimintai pertanggungjawaban oleh siapapun atas apa yang Allah berbuat. Atas apa yang Allah berbuat. Allah tidak dimintai pertanggungjawaban oleh siapapun atas apa yang Allah berbuat. Gitu. Nah, gitu. Nah, lalu di antara ulama menjelaskan kenapa likamali kudratihi wa hikmatihi. Karena kesempurnaan kekuasaannya dan kesempurnaan hikmahnya. Allah SWT tidak dimintai pertanggungjawaban oleh siapapun atas apa yang Allah berbuat. Loh, kenapa? Karena kesempurnaan kekuasaannya. Apa maksudnya? Allah adalah yang maha kuasa, yang maha perkasa. Yang maha kuasa, yang maha perkasa. Allah yang menghukumi, menghakimi, dan Allah tidak dihukumi dan tidak dihakimi oleh siapapun. Nah, karena itu Allah tidak ditanya atas apa yang Allah berbuat. Bahkan Allah maha bijaksana, penuh hikmah. Nah, karena itu tidak dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Karena maha bijaksana, penuh, semua yang dilakukan oleh Allah, yang diucapkan oleh Allah itu bijaksana dan penuh hikmah. Bahkan seandainya hamba perbuatannya itu bijaksana dan penuh hikmah, kalau ada pertanggungjawaban, maka malah menjadi terpuji. Dan Allah SWT semua perbuatannya sudah diketahui maha bijaksana, penuh hikmah, maka Allah maha terpuji. Nah, kaitannya dengan bab kita tadi itu. Kalau Allah yang bersumpah, kalau Allah yang bersumpah, maka Allah bersumpah seperti apa yang Allah kehendaki, dan Allah tidak ditanya atas apa yang Allah berbuat, dan manusialah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang manusia berbuat. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya, tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang Allah berbuat. Mereka para manusialah yang akan ditanya, yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang manusia itu berbuat. Wahai manusia, orang Islam, wahai orang Islam, perbuatan apapun kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Kalian bersumpah demi Allah atau demi selain Allah, kalian akan dimintai pertanggungjawaban, baik mendapatkan balasan baiknya, jelek mendapatkan balasan jeleknya. Nah, Allah tidak ditanya atas apa yang Allah berbuat, dan Allah maha bijaksana dan maha perkasa. Nah, dalam bab sumpah, Allah bersumpah seperti apa yang Allah kehendaki. Ternyata di dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan dirinya, dan Allah juga bersumpah dengan makhluknya. Was-sama'i wat-tariq, demi langit dan demi tariq. Wa ma adraka mat-tariq,
Dan tahukah kamu yang dimaksud dengan Thariq di sini apa? An-najmus tsaqib, yaitu bintang yang berkilau. Berarti Allah bersumpah dengan langit dan bintang. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, demi matahari dan cahayanya. Berarti Allah bersumpah demi matahari. Bersumpah demi langit, demi matahari itu. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi. Loh, Allah bersumpah demi bumi itu. Nah, dan Allah tidak ditanya atas apa yang Allah berbuat. Ya. Wal asri, demi masa. Masa adalah waktu, demi waktu. Dan Allah tidak ditanya atas apa yang Allah berbuat. Dan manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang manusia berbuat. Kamu bertauhid, kamu bisa mempertanggungjawabkan dirimu di hadapan Allah sebagai hamba yang bertauhid. Kamu orang yang menyekutukan Allah, kamu bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kenapa kamu hamba Allah tapi kamu menyekutukan Allah? Nah, karena itu meskipun di dalam Al-Quran banyak sumpah-sumpah dengan menyebut nama selain Allah, itu Allah yang mengucapkan yang bersumpah. Kalau kita baca itu kita baca firman Allah. Adapun kalau kita bersumpah, ada aturannya, kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu dulu, dan sumpah masih berlanjut, akan kita lanjutkan yang akan datang. Dan seperti biasa setelah pemaparan di awal, nanti sesi kedua ada sesi tanya jawab, dan sebelum itu saya kembalikan dulu ke pembawa acara. Nah. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.